Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita dengan tema Allah Penolongku yang Setia. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran kita ini, Miss mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan dan Tuhan telah menganugerahkan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh belajar tentang pertolongan Tuhan bagi umat-Mu. Oleh karena itu Bapa, berkatilah anak-anak kami, berkati juga hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menyertai pembelajaran kami dari awal hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Miss akan memberikan satu video untuk kita saksikan bersama-sama tentang Panglima Naaman yang sembuh dari sakit kustanya. Mari kita saksikan bersama-sama. Komik Alkitab Anak dengan judul Panglima Naaman Sembuh diambil dari sumber Alkitab Perjanjian Lama di Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-19. Ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Naaman. Suatu hari, Naaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di tubuhnya. Istri Naaman menjadi bingung. Tetapi seorang anak perempuan Israel pelayan Naaman mempunyai rencana. Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Kemudian pergilah Naaman dan pasukannya, membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Nabi Elisa tidak menemui Naaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Naaman. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Naaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar sembuh. Tetapi Naaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan mandi di sungai yang kotor. Tiba-tiba para prajurit Naaman memohon agar Panglima Naaman mau mentaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya, Naaman pun pergi ke sungai Yordan. Di sungai Yordan, Naaman mandi selama 7 kali. Penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang. Naaman telah sembuh. Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena menyembuhkannya. Tapi Nabi Elisa menolaknya. Karena Elisa hanya pelayan, Tuhan yang menyembuhkan. Lalu Naaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram. Ayat hafalan. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Komik Alkitab Anak dengan judul Ya, demikian anak-anak cerita tentang Naaman, Panglima Raja Aram. Kita tahu bahwa Naaman adalah seorang panglima tentara Raja Aram yang sangat terpandang dan disayang oleh rajanya. Karena kepemimpinannya, tentara Aram mengalami kemenangan. Satu ketika Naaman menderita penyakit kusta. Sebagai seorang pemimpin, tentunya Naaman jelas merasa tersiksa karena kondisi tubuhnya. Walaupun dia orang yang hebat, dia tidak mampu menyembuhkan penyakitnya sendiri. Akhirnya, melalui Elisa atas petunjuk Allah, memerintahkan Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan, maka Naaman pun sembuh. Anak-anak, kisah Naaman ini mengingatkan kita bahwa siapapun kita, sehebat apapun kita tetap membutuhkan perlindungan Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak peristiwa yang kita alami yang membuat kita menyadari betapa Allah turut bekerja dalam hidup kita. Misalnya, ketika kita sakit, kita pergi ke dokter.
diperiksa, dan diberi obat. Kita pun harus beristirahat dan kita berdoa supaya apa yang sudah kita lakukan diberkati Tuhan dan akhirnya Tuhan memulihkan kesehatan kita. Kemudian, misalnya lagi, ketika kita menghadapi ujian, kita belajar tentunya dengan bersungguh-sungguh. Kita juga berdoa supaya Tuhan memberi kecerdasan dan kepintaran serta ketenangan, sehingga kita mampu memahami pelajaran yang diberikan oleh Miss dan Mister di sekolah, sehingga kita dapat mengerjakan ujian dengan baik dan benar. Anak-anak Miss yang diberkati Tuhan, di akhir pembelajaran ini Miss memberikan tugas, di mana tugasnya adalah tuliskan pengalamanmu ketika ditolong oleh Allah. Nanti ditulis di buku tulis dan diberikan ataupun dikirim melalui WA Japri kepada Miss. Mungkin hanya itu yang boleh kita pelajari untuk materi kita pada pagi hari ini. Dan Miss berharap anak-anak tetap semangat, ya, sehat selalu, dan mengakhiri pembelajaran kita ini, mari kita mengakhirinya dengan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah menyertai memberkati kami, sehingga kami dapat belajar bagaimana Allah sebagai penolong yang setia, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Apapun yang kami hadapi, biarlah kami senantiasa berseru kepada-Mu ya Bapa. Berikan anak-anak kami kesehatan, berikan anak-anak kami juga sukacita dalam menjalani proses pembelajaran di rumah. Kau juga memberkati para orang tua daripada anak-anak kami. Ampuni kami Bapa dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.